Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nurdiansyah. Saya dari kelas 3C dan di sini saya ingin menjelaskan 3 teori. Yang pertama itu teori jarum hipodermik, yang kedua itu teori use and gravification, dan yang terakhir itu teori kultivasi. Oke, jadi teori hipodermik itu dicetuskan oleh Harold Dwight Lasswell. Nah, itu ditemukan pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Nah, di mana itu awal perkembangan media massa, dan media massa sangat dibutuhkan pada saat itu karena bisa berpengaruh besar kepada halayak luas tanpa adanya timbal balik. Nah, maksudnya timbal balik itu halayak luas atau audiens itu hanya menerima informasi yang media sampaikan tanpa adanya kritik atau saran. Nah, pada saat itu Perang Dunia I sedang berlangsung, dan pemerintah-pemerintah di setiap negara itu memanfaatkan media massa tersebut untuk mendapatkan dukungan. Nah, dalam pandangan ini audiens tersebut bisa dibilang massa yang homogen. Jadi itu memberikan respon yang sama terhadap berita yang disampaikan oleh media. Jadi esensi dasar dari teori tersebut itu memfokuskan pada asumsi bahwa kalau media massa tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa terhadap audiensnya. Lanjut, di sini ada asumsi dasar teori. Jadi asumsi dasar teorinya itu terbagi beberapa poin. Salah satunya itu komunikasi satu arah. Apa sih komunikasi satu arah itu? Jadi komunikasi satu arah itu dimana pesan yang disampaikan oleh media tidak ada umpan balik dari si audiens tersebut. Lanjut ke teori use and gravification model. Jadi teori ini ditemukan oleh 3 tokoh. Yang pertama itu ada Elihu Katz, yang kedua ada Joy Blamler, yang ketiga ada Mikhail Gurvitch. Nah, jadi teori ini tuh ditemukan pada tahun 1940-an dan masih bersangkutan dengan teori hipodermik. Nah, kenapa masih bersangkutan? Karena teori ini tuh mengkritik teori si hipodermik. Nah, jadi memang pada masa itu dan saat itu media massa sangat dipentingkan untuk selain sangat dipentingkan, sangat berpengaruh terhadap audiens atau khalayak luas. Nah, di mana pada teori hipodermik khalayak luas atau audiens itu masih dibilang homogen atau komunikasi satu arah. Jadi tidak ada timbal balik terhadap media yang menyampaikan berita tersebut. Nah, di teori use and gravification model ini mengkritik kalau audiens atau khalayak luas tidak bisa menerima pesan secara terus-menerus secara pasif gitu. Jadi audiens juga memiliki peran aktif untuk memberikan atau mengekspresikan dari berita-berita yang disampaikan oleh media massa tersebut gitu. Nah, esensi dari teori tersebut itu ada beberapa poin. Salah satunya itu khalayak aktif. Nah, apa sih khalayak aktif itu? Jadi khalayak aktif itu menjelaskan kalau audiens itu tidak bisa menerima pesan-pesan dari media itu secara pasif terus-menerus, tetapi audiens itu memiliki peran aktif juga atau mengekspresikan dari diri sendiri terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Lanjut ke teori kultivasi. Jadi teori kultivasi itu dicetuskan oleh George Gardner yang ditemukan pada akhir tahun 1960-an, di mana teori ini salah satu proyeknya George Gardner untuk mengetahui dampak televisi terhadap pemirsanya. Nah, pada saat itu teori ini berkembang pada saat televisi sangat berpengaruh terhadap audiens atau khalayak luas. Selain itu, televisi juga mempunyai karakteristik yang unik sehingga bisa memaparkan pesan terhadap khalayak luas secara terus-menerus. Nah, berkembangnya zaman seiringnya berjalan itu televisi mempunyai genre, salah satunya kejahatan. Apabila televisi menampilkan atau mempertontonkan film tentang kejahatan, itu akan berdampak atau bisa merubah pandangan hidup audiens ke dunia nyatanya. Lanjut ke asumsi dasar teori. Jadi di sini tuh ada beberapa asumsi, salah satunya asumsi dari George Gardner. Nah, George Gardner ini berasumsi bahwa audiens yang sering menonton atau terpapar pesan secara terus-menerus itu akan lebih terpengaruh daripada mereka yang menonton lebih sedikit. Nah,
audiens yang sering menonton itu bisa dibilang pemirsa berat. Nah, pemirsa berat ini lebih rentan terkena efek si teori kultivasi ini. Lanjut, di sini saya ingin menjelaskan 3 teori. Yang pertama itu ada teori agenda setting, yang kedua itu ada teori konstruksi media massa, dan yang terakhir itu ada teori hierarki. Oke, jadi yang pertama itu ada teori agenda setting, di mana teori agenda setting ini dicetuskan oleh 2 tokoh. Yang pertama itu ada Maxwell MC Combs dan Donald Shaw. Jadi teori ini tuh dikembangkan pada saat kampanye Pilpres di Amerika Serikat pada tahun 1968, di mana teori ini memfokuskan pada isu-isu tertentu terhadap berita yang media sampaikan pada saat itu. Nah, jadi teori ini mempunyai 2 cara. Yang pertama itu ada penggorengan isu dan pengalihan isu. Untuk contoh di era sekarang itu pengalihan isu, contohnya itu seperti kasus seseorang yang korupsi hingga ratusan triliun, sehingga kasus itu oleh media tidak di up secara terus menerus, dan muncullah masalah baru, yaitu contoh kemarin itu Agus dan Novi. Nah, di mana media menganggap berita ini penting terhadap publik gitu. Jadi media secara terus-menerus menampilkan isu-isu tertentu karena sudah menjadi pembahasan di masyarakat. Nah, esensi dari teori ini bahwa media massa itu mempunyai kekuatan atau pengaruh yang besar terhadap persepsi opini-opini publik. Nah, di mana media massa tuh mengagendakan isu-isu tertentu yang bisa menjadi perbincangan publik gitu. Lanjut ke asumsi dasar teori yang saya pahami itu, yang pertama ada agenda media, di mana agenda media ini yang menyampaikan informasi-informasi serta isu-isu tertentu yang memfokuskan pada pandangan publik gitu. Nah, yang kedua itu ada agenda publik, di mana agenda publik ini yang menerima berita-berita serta isu-isu yang ada gitu. Nah, lanjut ke terakhir itu ada agenda kebijakan, di mana agenda kebijakan ini sadar bahwa berita-berita yang atau isu-isu yang telah disampaikan ke publik itu sudah menjadi perbincangan publik, dan publik itu fokus pada isu-isu tertentu gitu. Nah, jadi agenda kebijakan ini merespon dengan cara menghilangkan kebijakan tersebut atau mengganti dengan kebijakan lainnya gitu. Oke, lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori konstruksi media massa, di mana teori ini dicetuskan oleh 2 tokoh. Yang pertama itu ada Peter, dan kedua itu ada Thomas Lackman. Nah, jadi teori ini dikembangkan pada tahun 1966, di mana teori ini sebelumnya adalah teori realitas sosial. Jadi teori realitas sosial itu dibentuk oleh individual atau kelompok, dan teori realitas sosial itu mempunyai fenomena pada zaman dulu. Contohnya itu seperti pamali. Contoh pamali itu kayak nggak boleh tidur di sore hari. Nah, jadi fenomena tersebut turun menurun ke dari nenek moyang hingga sekarang. Nah, tetapi fenomena tersebut itu belum tentu dibenarkan adanya sampai saat ini. Jadi maka dari itu teori realitas sosial itu berkembang menjadi teori konstruksi media massa, dikarenakan fenomena tersebut secara turun-menurun itu tidak hanya karena individual atau kelompok, tapi terjadi karena adanya media massa juga gitu. Nah, jadi berkembang jadi teori konstruksi media massa. Nah, teori konstruksi media massa tersebut itu menggambarkan bahwa media itu sangat berpengaruh atau
dapat merubah persepsi atau interpretasi khalayak luas melalui berita, film. Oke, asumsi dasar teori tersebut, Peter dan Thomas Lackman itu mengatakan bahwa realitas sosial itu dibentuk atau dikonstruksi oleh manusia juga. Nah, di mana ada beberapa asumsi dasar seperti yang pertama itu ada realitas sosial, yang kedua itu ada hubungan antara pemikiran, yang ketiga itu ada kehidupan masyarakat, dan yang terakhir itu membedakan realitas sosial sama pengetahuan. Oke, jadi esensi dari teori tersebut bahwa media massa itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga mempengaruhi cara pemahaman kita dan merasakan realitas sosial. Oke, lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori hierarki. Nah, teori ini dicetuskan oleh Pamela J. Shoemaker. Nah, ia tuh seorang jurnalis. Nah, jadi teori ini tuh memfokuskan pada pengaruh isi konten berita, di mana teori ini mempunyai 5 level. Yang pertama itu ada individual. Individual itu yang dimaksud tuh dari wartawan tersebut. Nah, dari wartawan tersebut itu dipandang dari keahliannya itu. Yang kedua itu ada rutinitas media. Nah, rutinitas media itu yang dimaksud seperti setiap organisasi itu kan, atau setiap platform yang menyebarkan berita itu memiliki rutinitas medianya masing-masing dan caranya masing-masing untuk menyampaikan berita-berita tersebut kepada audiens. Nah, yang ketiga itu ada organisasi media. Nah, organisasi media yang saya tahu itu tingkatan-tingkatan ya dalam organisasi tersebut itu. Dan yang keempat itu ada pengaruh di luar media. Nah, pengaruh di luar media itu dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Yang terakhir itu ada ideologi media. Nah, di mana setiap platform seperti Kompas, Detikcom itu mempunyai ideologi yang berbeda-beda dengan cara dia menyampaikan berita-berita tersebut kepada audiensnya. Oke, jadi esensi dari teori tersebut, Pamela Jo Shoemaker itu menjelaskan pengaruh dari isi suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal atau eksternal. Oke, jadi asumsi dari dasar teori tersebut itu bagaimana pesan yang disampaikan oleh media kepada khalayak itu berpengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan eksternal organisasi media tersebut gitu.